Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Natasha dan Yofi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Kamis 31 Juli 2025 bersama Dr. Robert Reverje dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudari dan saudaraku terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, 3 bulan ini adalah musim dingin di Pulau Bali yang indah ini. Hujan mulai jarang. Langit lebih sering biru, namun suhu harian jauh lebih sejuk. Begitulah musim. Senantiasa berubah-ubah. Dan kita manusia juga terdampak. Namanya dampak lingkungan alam. Suatu dampak yang dialami oleh jasmani kita. Namun, bagaimana tentang pengalaman rohani kita sepanjang tahun demi tahun? Sepertinya Injil hari ini, yakni yang dari Matius 13 ayat 47 hingga 53 bisa dipakai sebagai lensa untuk memandang pengalaman rohani itu. Mari kita baca Injil itu. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku sesama kekasih Tuhan, sepertinya seluruh bab 13 dari Injil Matius menyorot ajaran Tuhan Yesus tentang apa dan bagaimana kerajaan surga itu. Kita semua adalah ikan-ikan yang berhasil dikumpulkan oleh para nelayan, yakni
para misionaris ke dalam pukat gereja. Ketika masa demi masa kita lewati bersama di dalam gereja, kita pun mengalami berbagai musim yang silih berganti. Paus berganti, uskup berganti, romo berganti, kadang-kadang gedung gereja dan lingkungan umat berganti. Bahkan tata cara dan liturgi pun berganti. Semua itu kita alami baik sebagai pribadi lepas pribadi maupun sebagai kelompok-kelompok dalam umat gereja. Kita pelan tetapi pasti menjadi seperti ahli Taurat yang disebut dalam Injil itu tadi. Kita mengalami formasi atau pembentukan yang lambat laun semakin mengerti dan semakin mengalami kerajaan Allah itu. Dan saudara, kita bisa melihat kenyataan bahwa tidak semua ikan di dalam pukat tadi yang namanya gereja itu adalah ikan yang baik. Beberapa ikan dalam pukat itu bahkan memenuhi kriteria sebagai ikan yang buruk. Wah, repot kalau begini. Saudara-saudari sesama kekasih Tuhan, kenyataan pahit bahwa gereja atau pukat itu tidak hanya mengandung ikan yang baik saja, namun juga mengandung ikan yang buruk, sudah jelas bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri, bukan? Namun, kalau hati kita bisa dan mau melihat dengan jujur, siapa tahu salah satu ikan yang buruk itu adalah diri kita. Jadi, bagaimana? Kalau menurut permenungan kita, diri sendiri itu adalah ikan yang buruk, maukah kita secara cepat dan jujur mengakuinya? Lalu selagi masih ada waktu sekarang ini, maukah kita benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku? Maukah kita menjadi seperti ahli Taurat itu, yakni menjadi domba yang ingin lebih dalam lagi mengenal Allah? Jika kita rajin dan setiap hari membaca sabda Allah dari Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, dan dari mendengarkan homili dan juga suara batin kita masing-masing, niscaya setiap hari kita akan memperoleh pandangan dan tilikan diri yang baru dari keseharian hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Fresh Juice Kamis 31 Juli 2025. Terima kasih kepada Dr. Robert untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya.
Salam Fresh Juice.